Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala 'azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala keburukan. Dan tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat beriman kepada Allah dan hari akhir, nikmat sunnah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah menyampaikan umur kita kepada Ramadan yang sebentar lagi insyaallah akan menyapa kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang adab ziyaratil marid, yaitu etika menjenguk orang sakit. Ala zair alla yutila al-julus 'inda al-marid. Ini nasihat yang pertama dikhususkan kepada orang yang menjenguk, yang berkunjung kepada orang sakit. Wasiat yang pertama adalah alla yutil al-julus 'inda al-marid. Ini etika. Hendaknya dia tidak berlama-lama ya ketika menjenguk orang sakit. Wa an yakhtar al-waqt al-munasib liz-ziyarah wa alla yashukka alaihi dan hendaknya orang yang menjenguk tersebut memilih waktu yang tepat untuk menjenguk, untuk berziarah, dan tidak memberatkan, menyulitkan orang yang sakit. Bal yuhawil idkhal as-surur alaihi wa istinasihi, dan bahkan dia berusaha untuk memasukkan rasa gembira kepada orang sakit, menghiburnya, membahagiakannya. Ini etika bagi yang menjenguk orang sakit. Dia masukkan, ya, dia hibur dengan kegembiraan, masukkan rasa gembira kepada hati orang yang sakit. Ya, berikan dia rasa bahagia. Ini penting. Kemudian yang kedua, ya, etika orang yang menjenguk adalah an yadnuwa 'anil marid wa yas'alahu 'an halihi wa musabihi. Ya, hendaknya ia mendekat kepada orang yang sakit, kemudian bertanya tentang keadaannya dan tentang ya penyakitnya tersebut. Fayaqulu lahu kaifa tajiduk, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dan dia bertanya kepada yang sakit, bagaimana keadaanmu, bagaimana engkau mendapati dirimu, ya, sudah adakah misalkan kemajuan tentang kesehatan, ditanya sebagaimana ini dulu pernah Nabi perbuat. Jadi ketika
menjenguk, diusahakan kita mendekat kepada yang sakit dan bertanya tentang keadaannya, tentang sakitnya. Ya. Yang ketiga, an yad'uwa lil marid bisyifa war rahmah was salamah wal afiyah. Ya, hendaknya orang yang menjenguk ini mendoakan orang yang sakit, mendoakan kesembuhan, ya, supaya yang sakit ini diberikan rahmat, diberikan keselamatan dan disehatkan. Di hadis Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala marid ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, karena di sini ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat menjenguk orang yang sakit, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tidak masalah. Sakitmu ini sebagai penyucian dari kesalahanmu insyaallah. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an yad'uwa thalasan kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Dan hendaknya orang yang menjenguk mendoakan kepada yang sakit ini, ya, mendoakan 3 kali, ya. Mendoakan yang sakit ini 3 kali sebagaimana Nabi terdahulu mendoakan 3 kali. Kemudian etika orang yang menjenguk selanjutnya, yang keempat, an yamsah biyadihil yumna 'alal marid. Hendaknya orang yang menjenguk itu mengusapkan tangan kanannya kepada orang yang sakit. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, wahai Tuhan bagi sekian semua manusia. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah hambamu ini, sesungguhnya engkau adalah zat yang menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk, ya, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, itu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kemudian etika yang kelima bagi penjenguk, an yudzakkir al-marida bis-sabri ala qada'illahi wa adami istibta'i syifa wa alla yatamanna al-maut mahma ishtadda bihil bala. Hendaknya orang yang menjenguk itu mengingatkan orang yang sakit untuk bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, dan tidak menganggap atau mengatakan tidak akan cepat sembuh. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu atau menganggap seperti itu. Wa alla yatamanna al-maut mahma ishtadda bihil bala, dan hendaknya ia tidak berangan-angan untuk segera mati, ya, walaupun sakitnya ini berat, walaupun sakitnya ini kronis, ya, hendaknya dia bersabar, ya, hendaknya dia bersabar. Orang sakit itu harus diingatkan, ya, jangankan orang sakit, orang yang sehat saja terkadang lupa untuk bersabar, apalagi yang sakit. Maka yang sakit itu perlu diingatkan, ya, tidak hanya sekali. Ketika dia banyak mengeluh, diingatkan dengan cara yang baik, sehingga dia menjadi ingat kembali untuk bersabar. Dan ini penting, ya, karena sesungguhnya setan selalu menggoda manusia untuk tidak bersabar, ya, untuk putus asa, untuk kemudian bersuudzon kepada Allah. Ini adalah godaan-godaan setan, ya,
maka orang yang menjenguk orang sakit hendaknya dia mengingatkan yang sakit ya dengan kesabaran. Etika yang keenam bagi penjenguk adalah an yulaqqin al-maridha asy-syahadata idza hadara ajaluhu. Hendaknya yang menjenguk orang sakit itu mentalkin orang yang sakit yaitu syahadah. Ya. Mentalkin syahadah. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Ini penting sekali. Kapan itu? Idza hadara ajaluhu. Di saat ajalnya mendekat. Ketika sakaratul maut. Maka hendaknya ada yang berada di samping orang yang sakit. Karena bisa jadi ajal mendekat atau sakaratul maut dan saat itu tidak ada yang menjenguk. Maka orang yang mendampingi pun harus ya pandai-pandai mentalkin orang yang sedang sakit saat ajalnya tiba atau ketika sakaratul maut. Ya. Nah, jika pas ketika menjenguk ternyata sedang sakaratul maut, maka yang menjenguk mentalkin orang yang sakit ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yughammid 'ainaihi wa yad'u lahu. Dan hendaknya yang menjenguk ini menutupkan kedua mata orang yang sakit tatkala sudah meninggal dunia dan mendoakannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Dulu Nabi SAW pernah bersabda, talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Jadi mautakum di sini adalah orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Ya. Kalau orang yang sudah meninggal tidak ada manfaat kita mentalkin mayit yang sudah meninggal dunia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Maka kita membaca Al-Quran, kita mentalkin itu orang yang belum meninggal. Kita ruqyah, ya, orang yang belum meninggal dengan bacaan Al-Quran supaya mendengarkan bacaan Al-Quran, berharap ada kesembuhan. Kita mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut, belum mati. Adapun kalau sudah meninggal dunia, sudah mati, maka sudah tidak bermanfaat sama sekali. Inqata'a amaluhu. Seorang kalau sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, ya, termasuk tidak bisa ditalkin lagi kalau sudah meninggal dunia. Maka makna dari mautakum di sini adalah orang yang akan meninggal. Ini sebagaimana di dalam rawahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu tadi etika bagi orang yang menjenguk orang sakit. Adapun etika bagi orang yang sakit, yang pertama adalah an yubadir bitaubah an-nasuh. Ya, an yubadir bitaubah an-nasuh. Hendaknya ya, ia segera taubat dengan taubatan nasuhah, dengan sebenar-benar taubat. Wa an yuqbila 'ala al-'amali salih, dan hendaknya ia bersegera melaksanakan amal saleh mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nyawa di badan. Ya. Bersegera melaksanakan amal saleh apapun bentuknya. Sekecil apapun amal soleh itu di mata orang, kita tidak meremehkan amal-amal soleh. Ya, karena sesungguhnya kita tidak tahu dengan amal soleh yang mana kita ini kemudian diterima amalannya, dengan amal soleh yang mana kita insya Allah masuk surga. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan-amal soleh, ya, amalan-amalan soleh. Walaupun mungkin di mata orang itu hal yang biasa atau hal
yang sepele di mata orang. Siapa tahu kemudian di sisi Allah SWT besar nilainya karena faktor niat yang benar. Yang kedua, an yuhsin adh-dhanna bi rabbih. Hendaknya orang yang sakit ini husnudzan kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Wa yastahdir fi dhihnihi annahu makhluqun dhaif min makhluqatillah. Dan selalu mengingat bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala ghaniyun an 'adabihi wa an ta'atihi. Dan hendaknya ia mengingat bahwa sungguhnya Allah taala ya tidak butuh untuk mengadabnya dan tidak butuh pula kepada ketaatannya. Ya, Allah itu tidak membutuhkan ketaatan makhluknya, bahkan makhluknya lah yang membutuhkan taat kepada Allah. Allah ditaati atau tidak, Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun juga, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Allah tidak membutuhkan ketaatan makhluknya, namun makhluknya lah yang membutuhkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sakit hendaknya selalu husnudzan kepada Rabbnya, optimis, ya, dan kemudian merasa bahwa diri ini adalah makhluk yang lemah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pertolongannya, ya. Tidak malah negative thinking, suudzon, ya. Husnudzanlah kepada Allah, baik ketika Anda sehat, terlebih ketika sedang sakit, ya. Kita wajib berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, etika bagi yang sakit, an yatahallal minal madzalim. Hendaknya ia segera minta dihalalkan dari kedoliman-kedoliman yang pernah ia perbuat. Wa yubadir bi ada'il huquq ila ashabiha. Dan hendaknya ia bersegera untuk menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya. Waraddil amanat ila ahliha. Dan mengembalikan amanat, menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang berhak dengan amanat tersebut. Ya. Ini penting sekali, ya, karena minta penghalalan ini dari kedoliman-kedoliman sebuah kewajiban. Ya, jangan sampai seorang hamba belum menunaikan amanat, belum minta dihalalkan, ya, dari kedoliman yang pernah ia perbuat, namun kemudian keburu meninggal dunia. Nauzubillah. Ya, karena khawatir kemudian ini akan memberatkan keadaan dia di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk menunaikan amanat dan meminta maaf, ya, supaya dihalalkan atas kedoliman-kedoliman, ya, yang telah kita perbuat selama ini. Yang keempat, etika bagi orang sakit, an yukthir min dzikrillah. Hendaknya ia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qiraatil Qur'ani wal istighfar. Juga memperbanyak membaca Al-Qur'an dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kebalik, orang sakit malah asik dengerin nyanyian, lagu-lagu, ya. Justru orang sakit itu dia mendengarkan, ya, Al-Quran, membaca Al-Quran, beristighfar, taubat. Taib. Jangan sampai ketika sedang sakit justru malah membuat kemaksiatan. Kemudian yang kelima, etika bagi orang sakit, an yahtasib ma asabahu minal marad indallah. Hendaknya ia, ya, berharap mendapatkan pahala dari apa yang sedang menimpanya dari penyakit, ya,
mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu yu'jar 'ala dzalik. Karena sungguhnya dia akan diberi pahala atas apa yang menimpa dirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukah yushakuha illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa kaffara anhu biha khati'ah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin, yaitu berupa kesedihan atau kesusahan atau keletihan atau penyakit yang menimpanya, sampai duri yang menusuk dirinya, illa rafa'ahu Allah biha darajah, kecuali itu semua akan mengangkat, ya, Allah akan mengangkat dengan hal itu semua, mengangkat dirinya satu derajat. Wa kaffara anhu biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan darinya dengan itu semua khati'ah, kesalahannya. Ya, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Maka seorang muslim ketika ditimpa, ya, sakit atau yang lainnya, kegelisahan, kegundahan, kesedihan, letih, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, ya, dia ingat bahwa di balik itu, ya, Allah sedang mengangkat derajatnya. Di balik itu Allah menghapuskan kesalahannya. Ya. Kemudian yang terakhir, etika yang keenam bagi orang yang sakit adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wal yakin bi anna syifa min Allah ma'abadil asbab syar'iyyah fit tadawi minal marad. Ya. Dia bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa sesungguhnya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai ikhtiar, mengambil sebab-sebab syar'i, sebab-sebab yang dibolehkan di dalam syariat, di dalam berobat dari sakitnya tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kemudian putus asa, ya, tidak bertawakal. Jangan sampai kemudian pasrah, tidak mengambil ikhtiar, sebab-sebab yang syar'i, usaha-usaha berobat dan seterusnya dengan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Ya, seorang muslim ketika ditimpa sakit, maka dia tentu akan mengambil sebab-sebab yang syar'i. Dia akan periksa ke dokter, ya, kemudian minta obat, ya, kemudian berdoa, ya. Ini tawakal, ya, kepada Allah SWT. Ya, jadi tawakal itu bukan kemudian pasrah begitu saja tanpa mengambil sebab-sebab yang syar'i, ya. Bahkan justru kita harus mengambil sebab-sebab yang syar'i, karena ini adalah bagian daripada kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hendaknya seorang yang sakit dia tetap, ya, tenang, sabar, ya, berobat, mengambil sebab-sebab yang syar'i yang dibolehkan oleh syariat untuk kesembuhan dirinya, ya, dan bertawakal kepada Allah, ya, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap pahala yang besar dari sakit yang sedang menimpa dirinya. Inilah sedikit kajian tentang etika menjenguk orang sakit. Di sana ada dua etika yang tadi kita sebutkan, yaitu etika bagi yang menjenguk dan etika bagi yang sakit. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.